Halo teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang ada sesuatu pelajaran kehidupan yang saya dapatkan ya. Aku ya, mungkin video ini aku pakai aku kamu aja ya gitu ya teman-teman, supaya lebih nyaman. Hari ini aku mau share tentang pelajaran kehidupan yang aku dapatkan belakangan hari ini teman-teman. Mana tahu ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang mendengarkan mungkin. Nah jadi selama beberapa tahun ini teman-teman, aku adalah orang yang menurut aku kurang percaya diri karena ada banyak sekali kesempatan selama beberapa tahun ini yang ketika aku ditawari pekerjaan bagi dari orang lain menawarkan pekerjaan gitu, aku biasanya sering menolak karena aku bilang ke orang lain itu enggak dulu deh karena ini itu itulah banyak alasannya, tapi alasan yang paling sering aku lihat itu karena aku gak mau mengecewakan orang lain. Takutnya kita terima, tapi akhirnya kita nggak bisa deliver dengan baik. Itu kan bukan hal yang bagus. Nah, tapi belakangan kan teman-teman, aku merasa kayak udah terlalu sering nih, aku kayak menutup diri gitu teman-teman. Ada kesempatan datang ke kita, aku sendiri yang menutup diri, membangun dinding untuk kesempatan itu untuk bisa datang ke kita. Jadi belakangan ini juga lah teman-teman, aku jadi berpikir, kenapa ya aku bisa jadi orang yang seperti itu? Dari mana sikap itu datang? Kenapa aku bisa punya sikap seperti itu ya? Nah, jadi setelah dipikir atau direnung teman-teman, ternyata aku merasa bahwa kenapa aku bisa punya ketidakpedean seperti itu karena aku itu orangnya nggak mau mengecewakan orang lain. Nah, kenapa ya aku nggak mau mengecewakan orang lain? Aku tanya lagi ya kan. Nah, ternyata alasan yang lebih mendasar itu karena aku nggak pede, karena aku nggak yakin dengan kemampuan diriku sendiri. Aku nggak percaya sama kemampuan diriku sendiri. Nah, jadi mungkin itu sih teman-teman alasan paling mendasarnya. Karena aku nggak pede, karena aku nggak percaya pada diriku sendiri bahwa aku bisa melakukannya. Lalu aku tanyakan lagi kan teman-teman, kenapa ya aku bisa nggak percaya dengan diriku sendiri, dengan kemampuan diriku sendiri? Nah, lalu jawabannya yang aku temukan itu adalah, ya karena aku nggak mempersiapkan diriku dengan baik. Jadi, ini jawaban yang cukup menampar aku sendiri teman-teman, karena faktanya seperti itu ya. Karena kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik lah, baru kita bisa meragukan kemampuan diri kita sendiri ketika kesempatan itu datang ke kita. Jadi ini sama sih teman-teman, seperti misalnya kita mau ada show, mau ada pertunjukan, kita harus tampil di depan banyak orang. Kadang mungkin kita merasa gugup, kadang mungkin kita merasa tidak nyaman, badan kita tidak nyaman, kadang kita merasa takut bahwa nanti kalau kita ngomong di depan, nanti kalau kita lupa skripnya, lupa apa yang kita tulis itu gimana nanti, karena itu jadi gelisah gitu kan. Itu kan contoh kita tidak pede gitu kan teman-teman. Nah, kenapa bisa gitu? Ya itu karena kita nggak percaya pada kemampuan diri kita sendiri, kita nggak percaya pada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya. Nah, tapi kok kita tanyakan lagi, kenapa kita nggak bisa percaya pada diri kita sendiri ya? Ya alasannya adalah
ya persiapan kita kurang gitu loh. Ya kita latihannya nggak cukup. Harusnya kita latihan 8 kali, 15 kali. Kita baru latihan 2 kali, 3 kali aja. Contoh ya. Artinya kita kurang persiapan gitu. Untuk diri kita sendiri aja kita kurang persiapan. Kita kurang effort, kurang usaha gitu ya. Jadi karena itu ketika harinya tiba, kita bisa bohong ke orang lain, kita bisa berpura-pura kayak semuanya gak ada masalah, kita bisa menunjukkan wajah kita dan sebagainya ke orang lain, semuanya baik-baik saja. Tapi dalam hati kita yang paling dalam, kita nggak pede karena kita nggak bisa percaya pada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya, karena kita tahu sendiri bahwa latihan saya kurang, bahwa apa yang saya lakukan, usaha yang saya lakukan itu kurang. Jadi di sana kita jadi bimbang gitu, kita jadi nggak yakin pada diri kita sendiri karena kita tahu kita usahanya kurang, kita sendiri yang tahu, dan kita nggak bisa bohong pada diri kita sendiri. Karena itu kita jadi nggak pede. Jadi ini cukup membantu aku teman-teman, karena itu aku sekarang jadi lebih sadar tentang pentingnya latihan, pentingnya usaha, pentingnya melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Jadi harusnya kita semua tahu ya teman-teman, bahwa PD itu kan hal yang penting banget gitu ya, krusial banget untuk kehidupan kita. Apapun kesempatan yang kita dapatkan selama ini, atau apapun kesempatan yang ingin kita dapatkan nanti, itu kan semua akan bisa datang, kesempatan akan bisa datang kalau kita pede gitu kan. Misalnya contoh, kalau misalnya kita mau, ada orang yang tawari pekerjaan misalnya, ada orang yang tawari misalnya kita lagi buka bisnis tapi ada orang mau invest ke bisnis kita gitu kan. Ya kita harus pede dong, kita harus bisa mempresentasikan bisnis kita dengan baik di hadapan orang-orang. Kita harus bisa meyakinkan orang-orang. Nah itu kan butuh kepercayaan diri, itu kan butuh kita harus pede orangnya. Nah jadi apapun kesempatan, apapun hal baik yang kita dapatkan selama ini dan yang ingin kita dapatkan nanti, itu membutuhkan kualitas kepercayaan diri kita kan. Kita harus pede kan orangnya, baru bisa kesempatan bisa datang ke kita, begitu kan. Nah untuk supaya pede, ternyata usaha yang kita lakukan itu sangat penting sekali. Ternyata saya baru menyadari, ternyata latihan itu, apapun yang kita lakukan setiap harinya, setiap waktu, apapun yang kita lakukan yang untuk bisa membantu kita lebih dekat ke tujuan kita, ternyata itu sangat penting ya. Jadi saya baru lebih menyadari hal ini teman-teman. Karena apapun hal baik yang kita lakukan, itu akan membantu kita nantinya, akan membuat kita menjadi orang yang lebih siap ke depannya. Ketika kesempatan tersebut datang kepada kita akan lebih siap bisa menghadapi ataupun memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Dan apapun hal tidak baik yang kita lakukan, ataupun apapun hal baik yang kita tidak lakukan, itu semua hal tidak baik yang kita lakukan ataupun hal baik yang kita tidak lakukan, itu semua akan membuat kita ke depannya menjadi kurang siap. Ketika kesempatan itu datang, kita akan kurang siap untuk bisa mengambil kesempatan itu, memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Apapun itu yang hal tidak baik yang kita lakukan sekarang, mungkin bagi kita nggak apa-apa lah, nih ya kecil aja, aku gak usah buat deh, aku besok aja buatnya. Misalnya kayak kita menunda-nunda pekerjaan, atau misalnya hal-hal kecil lainnya, hal-hal yang tidak baik tapi
Mungkin kita nampaknya kecil sekarang, kita nampaknya bagi kita itu sepele, tapi kedepannya hal kecil ini, kesalahan-kesalahan kecil ataupun kemunduran-kemunduran kecil dalam diri kita sendiri itu akan sangat berdampak ke depannya untuk diri kita sendiri. Kita akan hal kecil yang sekarang kita anggap kecil, kita anggap sepele, kesalahan-kesalahan kecil yang kita anggap kecil, kita anggap sepele, nggak apa-apa lah, aku buat aja, nggak apa-apa lah, aku teruskan aja hal-hal kecil yang salah ini. Nanti ke depannya kita hal-hal kecil inilah yang akan menggerogoti keyakinan diri kita, menggerogoti kepercayaan diri kita. Karena hal kecil inilah kita nanti kumpul semakin banyak, kita akan menjadi orang yang kehilangan kepercayaan diri kita. Karena agak sulit teman-teman untuk kita bisa percaya diri, karena kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri gitu. Jadi kalau hal kecil kita biarkan, lama-lama akan semakin banyak akan bergulung ini. Nanti kepercayaan diri kita yang akan tergerus, akan digerogoti. Kita akan susah sekali untuk menjadi orang yang percaya diri. Kita akan susah sekali untuk menjadi orang yang ya kepercayaan diri ya, pede ya, seperti itu. Jadi wah, ternyata penting sekali ya kita, apa yang kita lakukan sekarang, hal-hal baik yang kita lakukan meskipun kecil, ternyata itu akan membantu sekali nanti kita akan menjadi orang yang pede. Kita ada kepercayaan diri tersebut, ada keyakinan diri tersebut, kita ada, dan itu akan membantu kita menjadi sangat siap nanti menggapai, mengambil kesempatan yang datang ke depannya. Dan apapun itu hal kecil yang salah, kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan sekarang ini, yang kita anggap sepele, yang kita terus melakukannya, ini memang tidak apa-apa, kayak nampaknya tidak apa-apa sekarang, tapi kedepannya ini akan menjadi halangan yang sangat berat bagi kita, akan menghalangi kita untuk mendapatkan apapun itu yang kita ingin dapatkan selama ini. Jadi itu aja sih teman-teman yang aku terpikirkan. Jadi ternyata penting kali ya untuk kita terus konsisten saat ini melakukan apa hal-hal baik yang kita ingin lakukan, dan juga konsisten saat ini untuk tidak melakukan hal-hal tidak baik yang menurut kita tidak baik yang selama ini kita terus melakukan, terus anggap sepele. Tapi sangat penting sekali untuk mulai sekarang ini kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meskipun itu tampaknya sepele, meskipun itu tampaknya kecil. Itu sih teman-teman. Ya, itu aja sih kayaknya yang ingin aku share aku ingin cerita ke teman-teman semua. Oke. Semoga hari teman-teman aman-aman ya. Thank you.